Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini kita lanjutkan materi pertemuan kita, mata kuliah keamanan aset informasi, dengan materi hari ini adalah pengamanan basis data. Diharapkan pada akhir pertemuan ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengamanan basis data atau database. Materi yang disajikan atau yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah terkait dengan teknik-teknik pengamanan database yang handal dan memiliki integritas. Selanjutnya, perlindungan terhadap data yang sensitif, dan terakhir, rangkuman terkait dengan permasalahan keamanan database. Materi pertama terkait dengan teknik pengamanan database yang handal dan memiliki integritas. Sebelum kita membahas lebih detail lagi terkait dengan teknik pengamanan database itu, kita harus tahu dulu apa itu database atau basis data. Basis data atau database itu adalah kumpulan data yang disimpan dan diatur atau diorganisasikan sehingga data tersebut dapat diambil atau dicari dengan mudah dan efisien. Artinya dapat dicari dengan mudah itu bahwa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pencarian data jika disimpan dalam suatu database itu tentu akan lebih mudah dan efisien. Dan efisien ini dari sisi biaya juga yang dibutuhkan kalau melakukan pencarian tentu lebih ringan atau lebih murah dibandingkan melakukan pencarian data tanpa menggunakan database. Nah, beberapa contoh database engine atau DBMS yang bisa kita gunakan untuk membangun sebuah database itu diantaranya itu ada SQL Server, ada Microsoft Access, Oracle, MySQL, Firebird, PostgreSQL, DBIS2, DBIS3, DBIS4, dan sebagainya. Itu adalah beberapa contoh database engine atau DBMS yang bisa kita gunakan untuk membangun sebuah database itu. Nah, apakah karena database itu adalah kumpulan informasi yang terorganisir, maka informasi-informasi yang di dalamnya tentu adalah informasi-informasi yang penting. Nah, untuk itu perlu pengamanan terhadap database tersebut. Nah, apakah sejauh mana pentingnya database itu perlu diamankan? Karena di dalam database itu menyediakan informasi yang mudah diakses dan merupakan kebutuhan bagi suatu organisasi. Nah, karena database itu adalah kumpulan dari informasi penting dalam suatu organisasi, maka perlu diamankan. Nah, ini disebut dengan information based society. Nah, untuk itu perlu dilakukan pengaturan terhadap orang-orang yang boleh mengakses informasi atau database yang informasi tersebut yang tersimpan dalam database. Nah, pengaturan hak akses itu perlu dilakukan. Jangan semua orang bisa mengakses informasi yang tersimpan di dalam database tersebut. Kemudian yang ketiga, perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan e-commerce atau jual beli barang saat ini, semuanya itu menyimpan datanya dalam sebuah database. Sehingga data-data tersebut itu perlu disimpan, baik berupa data-data customer atau data pelanggannya. Banyak kejadian-kejadian dalam dunia bisnis yang saat ini terjadi pencurian data atau pencurian informasi dari data-data pelanggannya atau salah digunakan oleh pemilik informasi atau pemilik database sehingga data nasabah atau data yang tersimpan di dalam database itu bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik, ya, untuk merugikan para pelanggannya. Lalu apa dampak dari pencurian database? Jika database itu dicuri, dampaknya itu banyak. Dan paling ringan itu adalah perusahaan hanya akan kehilangan waktu dan uang untuk biaya penyelidikan. Artinya perusahaan itu bisa rugi finansial atau keuangan ataupun rugi waktu untuk pemulihannya. Kemudian yang kedua, perusahaan itu tentu akan menghentikan layanannya pada customer sampai sistemnya itu dinyatakan dapat dipercaya. Misalnya suatu website itu ditutup sementara dulu sampai dinyatakan aman atau sudah pulih. Yang ketiga, bisa saja
organisasi atau individu yang memiliki database yang dicuri itu bisa diperas oleh pelaku. Kemudian yang selanjutnya, reputasi perusahaan itu bisa rusak karena informasinya itu tidak diamankan dengan baik, sehingga para pelanggan atau nasabah tidak percaya lagi kepada perusahaan atau organisasi tersebut, sehingga reputasi dari perusahaan itu bisa rusak atau menurun dan lain-lain. Itu adalah beberapa dampak dari pencurian database. Kemudian ada jenis-jenis serangan yang terjadi dalam database. Pada umumnya dikategorikan ada 4 jenis serangan. Ada interruption, yaitu penghentian sebuah proses yang sedang berjalan. Ini terkait dengan ketersediaan atau availability informasi. Artinya pada saat informasi itu dibutuhkan, informasi itu tidak ada misalnya. Nah, informasi itu misalnya dihapus atau dirusak, sehingga pada saat dibutuhkan itu informasi itu tidak ada. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan penyerangan menggunakan DOS attack atau network flooding. Kemudian serangan yang kedua ada interception, yaitu menyela sebuah proses yang sedang berjalan. Ini terkait dengan kerahasiaan. Artinya informasi itu bisa disadap, bisa diintip gitu ya, sehingga tidak menjadi rahasia lagi, sehingga banyak orang bisa menggunakan. Jadi database atau informasi itu perlu kerahasiaan atau secure ya. Nah, untuk itu perlu pengaturan hak-hak akses terhadap orang-orang yang boleh mengakses. Tidak sembarang orang bisa untuk melihat atau mengakses database tersebut. Nah, ini bisa dilakukan penyadapan misalnya dengan menggunakan password sniping. Yang ketiga itu ada modification. Nah, ini adalah jenis serangan yang kedua adalah modification. Artinya melakukan modifikasi atau perubahan suatu informasi terhadap database, yaitu mengubah data tanpa izin dari pihak otoritas. Dan ini terkait dengan integritas atau keaslian. Informasi itu bisa disadap, dimodifikasi atau dirubah dengan menggunakan misalnya apakah dengan menggunakan virus atau trojan host. Yang selanjutnya adalah fabrication. Ini adalah jenis serangan yang bisa memalsukan sebuah informasi. Pengerusakan secara mendasar pada sistem utama. Ini juga terkait dengan integritas karena dilakukan pemalsuan. Misalnya si A mau mengirim data ke si B. Nah, sebelum nyampe ke B, si A ini memalsukan data si A untuk kemudian dikirim ke B, sehingga integritas atau keaslian dari informasi itu tidak terjaga. Dan yang diterima oleh si B itu adalah informasi yang sudah dipalsukan oleh si C. Nah, peniruan atau memasukkan informasi itu misalnya dapat dilakukan dengan menggunakan subpet paket. Ya. Nah, itu beberapa jenis serangan. Lalu bagaimana teknik menjaga keamanan basis data yang handal dan memiliki integritas? Yang pertama yang kita lakukan adalah gunakan perangkat lunak database server yang handal. Jangan coba-coba menggunakan software atau perangkat lunak yang tidak tidak dipercaya ya. Dan lakukan konfigurasi yang baik dari database-nya, database engine-nya maupun infrastrukturnya ya. Nah, penggunaan perangkat lunak database server yang handal itu banyak ya, misalnya bisa kita menggunakan Oracle, bisa menggunakan Microsoft Access, MySQL, dan itu sudah teruji kehandalannya. Ya, kemudian pemberian otoritas user harus sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Nah, setiap user itu harus diatur otoritasnya atau hak aksesnya. Jangan semua user itu memiliki hak akses yang sama. Itu harus diatur sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, kalau dalam sistem informasi akademik kita di UTM, mahasiswa hanya boleh mengakses data yang dibutuhkannya saja dan tidak memiliki hak untuk misalnya mengubah nilai, mengatur pembayaran, dan sebagainya. Jadi masing-masing user itu memiliki otoritas yang dibutuhkan sesuai kebutuhannya. Jangan dibuat hak aksesnya itu sama. Kemudian password database itu sebaiknya jangan diberikan kepada user ya. Jangan tentunya. Kalau seandainya semua user diberikan passwordnya bisa database-nya bisa kacau gitu ya. Selanjutnya hanya diperbolehkan untuk mengakses data yang diperlukan saja. Jangan menggunakan user root, sistem atau labelnya pada aplikasi untuk mengakses database server. Kemudian
jangan pernah user root atau selebelnya tanpa password. Nah, MySQL biasanya user root-nya itu, default-nya itu kan password-nya tidak ada. Tapi sebenarnya kan kita bisa membuatkan password. Biasanya kan MySQL min-u user, artinya min-u itu adalah user root, kemudian min-p itu kosong. Nah, p itu adalah password. Nah, biasanya password-nya itu kosong. Nah, itu kita bisa sebenarnya membuatkan password database kita ya. Kalau seandainya itu dibiarkan tanpa password, itu tentu akan lebih gampang orang untuk masuk ke database kita kalau rootnya itu tanpa password. Ya, oke. Itu beberapa teknik untuk menjaga keamanan basis data yang handal. Nah, terkait dengan tadi menggunakan infrastruktur yang baik. Nah, infrastruktur yang baik itu pastikan database server dari application server itu menggunakan model 3-tier, jangan menggunakan 2-tier. Nah, kalau 3-tier itu misalnya gambarannya seperti ini ya. Ini ada database, kemudian jangan samakan atau tempatkan database servernya itu pada aplikasinya. Jangan samakan lokasinya ya. Itu atau seperti digambar di bawah ini, jangan taruh database itu berada di daerah DMZ ya, DMZ, Delimited Zone ya. Nah, karena kalau dalam daerah DMZ ini ditaruh, maka pada saat user masuk ke daerah ini dia bisa langsung mengakses. Tapi kalau di luar dari DMZ itu akan lebih menyulitkan bagi penyusup. Nah, saya ulang, pastikan database server dan aplikasi server itu menggunakan model 3-tier. Nah, ini misalnya ada klien, kalian tuh bisa menggunakan Internet Explorer, Chrome, Firefox dan sebagainya. Kemudian levelnya lagi di sana ada application server seperti IIS, apa aja web servernya itu di sini. Kemudian barulah di level berikutnya itu adalah ada database-nya. Jangan taruh database itu di area di sini ya. Kemudian yang selanjutnya ada jangan menaruh database server itu di area DMZ tadi. Gunakan suite jika diperlukan, jangan menggunakan hub. Lakukan enkripsi data antara web server dengan database server. Nah, enkripsi data ini penyandian, pengkodian supaya data yang nyampe jika bisa dibaca oleh penyusup itu tidak dipahami ya. Itu enkripsi. Kemudian pada prinsipnya untuk suatu informasi yang aman itu prinsipnya itu adalah kita menjaga kerahasiaannya, integritasnya atau keasliannya, dan menjaga ketersediaannya. Kerahasiaan itu artinya menjamin perlindungan akses informasi. Jangan ada orang yang menyadap, jangan ada orang yang tahu, di sini harus ada pengaturan hak akses dan sebagainya. Kemudian integritas, menjamin bahwa informasi itu tidak dapat diubah. Ini juga perlu ada pengaturan hak akses supaya tidak mudah diubah ya. Ini keaslian, jangan mudah untuk dipalsukan, ditiru dan sebagainya. Itu terkait integritas. Kemudian ketersediaan, menjamin kesiapan akses informasi. Artinya pada saat dibutuhkan informasi itu dapat diakses kapan saja dibutuhkan ya. Ketersediaan atau availability. Nah, ini ada pada prinsipnya itu adalah prinsip pengamanan suatu informasi. Jadi kalau ketiga prinsip ini sudah terpenuhi, maka sudah dapat dipastikan bahwa informasi itu dapat dijamin keamanannya. Misalnya contoh prinsip pengamanan terkait dengan kerahasiaan. Kalau dalam bidang medis misalnya catatan medis itu harus tertutup untuk umum. Jangan semua orang bisa melihat catatan pasien. Nah, terkait dengan integritas misalnya catatan medis itu harus benar. Jangan dipalsu-palsukan. Kemudian terkait ketersediaan catatan medis itu dapat diakses saat dibutuhkan untuk pengobatan. Jangan pada saat dibutuhkan harus mencari kemana-kemana sehingga data pasien tersebut tidak dapat ditemukan dan pasiennya bisa-bisa tidak mendapat pertolongan kalau datanya tidak ditemukan. Jadi harus tersedia pada saat dibutuhkan. Lalu perlindungan terhadap data yang sensitif. Data sensitif itu merupakan data yang hanya boleh diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Akan tetapi penyalahgunaan database yang berisi data-data sensitif sering terjadi, baik disengaja ataupun tidak. Untuk itu perlindungan terhadap data sensitif ini tentu sangat perlu untuk dilakukan guna menghindari dampak kerugian yang ditimbulkan. Ya, banyak kerugian yang ditimbulkan baik disengaja ataupun tidak disengaja akibat dari penyalahgunaan informasi atau database tersebut. Misalnya kalau penggunaan
database, penyalahgunaan database yang tidak disengaja, akibatnya misalnya kerusakan selama proses transaksi, keadaan yang disebabkan oleh akses database yang konkuren atau berurutan, keadaan yang disebabkan oleh pendistribusian data yang pada beberapa komputer, logika error yang mengancam kemampuan transaksi untuk mempertahankan konsistensi database dan lain sebagainya. Sedangkan dampak yang terjadi jika penyalahgunaan database itu dilakukan dengan cara disengaja oleh pihak yang memiliki atau tidak ada otoritas seperti pengambilan data ataupun pembacaan data sehingga kerahasiaan tentu tidak terjaga, pengubahan data ataupun penghapusan data. Pengubahan data dan pengambilan data ini terkait dengan integritas, kerahasiaan juga ya. Sedangkan penghapusan data ini terkait dengan ketersediaan atau availability. Jadi pada ketiga dampak ini masuk dalam 3 prinsip tadi, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Lalu bagaimana teknik pemulihan atau pengamanan database? Tekniknya itu adalah dengan metode deplete update atau perubahan yang ditunda, yaitu perubahan pada database tidak akan berlangsung sampai transaksi ada pada poin yang disetujui atau commit. Ya. Kemudian immediate update, perubahan langsung yaitu perubahan pada database akan segera tanpa harus menunggu sebuah transaksi tersebut disetujui. Yang ketiga, shadow fetching, menggunakan batch bayangan di mana pada prosesnya terdiri dari 2 tabel yang sama, yang satu menjadi tabel transaksi dan yang lainnya digunakan sebagai cadangan. Jenis pemulihan dan pengamanan dalam database, pemulihan terhadap kegagalan transaksi, yaitu kesatuan prosedur dalam proses yang dapat mengubah atau memperbaharui data pada sejumlah tabel. Pemulihan terhadap kegagalan media, yaitu pemulihan karena kegagalan media dengan cara mengambil atau memuat kembali salinan basis data atau backup. Yang ketiga, pemulihan terhadap kegagalan sistem, yaitu karena gangguan sistem, hang, listrik terputus alirannya, dan lain sebagainya. Dan terakhir, kita rangkum terkait dengan keamanan database. Database itu suatu database itu tidak ada yang bisa memastikan bahwa itu benar-benar aman dari serangan hacker. Namun dengan langkah-langkah yang kita lakukan, langkah-langkah pencegahan yang kita lakukan, tentu itu bisa membuat para hacker atau intruder atau penyusup untuk mencuri data kita itu tentu akan lebih menyulitkan. Kemudian membiarkan database server tanpa pengamanan dengan firewall dan enkripsi tentu akan menimbulkan masalah yang besar, terjadi pencurian data yang lebih mudah, terjadi penyusup, pencurian oleh penyusup itu tentu lebih gampang, dan melanggar 3 prinsip tadi tentunya ya. Data kita atau informasi tadi tidak akan terjaga kerahasiaannya, keasliannya, ataupun ketersediaannya. Kemudian perlu kita pastikan bahwa web server dan database server itu sudah di-patch dengan versi yang terbaru. Artinya sudah diperbaharui dengan updatean terbaru. Nah, karena kalau di-patch dengan versi terbaru tentu sudah memiliki kelebihan-kelebihan dibanding dengan versi sebelumnya, tentu memiliki keamanan yang lebih baik dibanding versi sebelumnya dan sebagainya. Kemudian perlu pendidikan mengenai keamanan administrator jaringan, database administrator, dan web programmer. Untuk menjaga tingkat keamanan yang lebih baik, lebih tinggi, perlu ada pendidikan bagi administratornya, bagi database administrator, dan web programmernya untuk meningkatkan tingkat keamanan database atau informasi yang tersimpan dalam database kita. Perlu ada edukasi staf juga. Perusahaan atau karyawan perlu diperhatikan untuk mengurangi tingkat risiko keamanan, karena staf dan karyawan dapat menjadi pintu masuk para penyerang melalui teknik phishing. Pastikan bahwa web programmer atau web developer dan database developer telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, jadi jika yang tadi ini perlu pendidikan mengenai keamanan administrator jaringan, database administrator jaringan, dan web programmer jaringan itu memiliki kemampuan dan menjalankan tugas dengan baik, tentu akan lebih meningkatkan keamanan. Kebanyakan perusahaan yang terkena dampak cukup parah pada kasus pencurian data adalah karena lambatnya dalam mengidentifikasi penerobosan sistem. Untuk dapat mendeteksi penerobosan sistem, perusahaan membutuhkan alat monitoring aktivitas jaringan yang menggunakan machine learning
dan lambatnya respon terhadap suatu insiden juga memperparah dampak pada bisnis yang disebabkan oleh insiden keamanan. Nah, ini beberapa yang dapat disimpulkan dari materi ini. Cukup kita akhiri dulu video ini. Nanti kalian bisa tanya jawab di forum diskusi untuk pertemuan kali ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.